Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan kembali mempersembahkan kisah inspiratif tentang keajaiban shalawat dari para penerima berkah yang telah merasakan keajaiban doa tersebut dalam kehidupan mereka. Bagaimana pengalaman mereka? Mari kita telusuri sebelum melanjutkan, sambil terus mendukung saluran ini dalam menyebarkan pesan-pesan Islami yang menginspirasi. Kisah yang pertama mengisahkan tentang pembebasan dari siksa kubur dan pengalaman langsung di surga, semua berkat kesungguhan dalam membaca shalawat. Cerita ini dipercayakan oleh seorang ulama besar, Al-Habib Muzakazim bin Jafar Assegaf, tentang seorang wanita yang tekun dalam membaca shalawat sepanjang hidupnya. Bahkan, ia memilih untuk fokus pada amalan tersebut sepanjang hidupnya. Ketika akhirnya ia wafat, wanita itu segera dimakamkan oleh keluarganya. Beberapa waktu kemudian, putranya bermimpi melihat ibunya berada di singgasana yang begitu indah. Dalam mimpi itu, ia bertanya, "Wahai ibu, bagaimana keadaanmu setelah dimakamkan?" Kemudian ibunya menjawab, "Wahai anakku, setelah aku dikuburkan, aku menunggu malaikat munkar dan nakir seperti yang biasanya datang kepada orang yang baru dimakamkan untuk menguji. Akan tetapi, aku menunggu begitu lama tanpa kedatangan mereka. Hingga akhirnya, kakiku bisa digerakkan dan aku bisa berdiri. Runtuhlah dinding-dinding kuburku secara tiba-tiba, dan aku disambut oleh cahaya yang begitu terang. Terpancarlah cahaya itu dari bidadari-bidadari yang berada di kebun-kebun dengan buah yang melimpah ruah. Dengan penuh keheranan, aku bertanya kepada bidadari-bidadari itu, di mana malaikat munkar dan nakir? Mengapa mereka tidak datang untuk menguji aku?" Dan dengan lembut, salah satu bidadari itu menjawab, "Wahai ibu, mereka tidak akan pernah datang kepada mu. Engkau telah diangkat ke dalam surga dengan cepat karena engkau telah banyak mengirimkan shalawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, malaikat munkar dan nakir tidak perlu memujimu." Masya Allah, sungguh kedahsyatan sholawat yang luar biasa. Kisah kedua ahli zuhud yang berhutang 500 dirham dan lunas berkah mengamalkan shalawat. Pada suatu hari, hiduplah seorang zahid atau orang yang berperilaku zuhud. Namun, ia terbebani oleh hutang sebesar 500 dirham, atau jika dirupiahkan, sekitar 25 juta rupiah. Meski demikian, zahid ini sangat mencintai membaca shalawat dalam kehidupannya, dan dengan konsisten ia mengamalkannya. Pada suatu malam yang berkah, lelaki zahid itu bermimpi bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memberinya pesan penting, "Temuilah Abu Hasan Al-Kisai. Dia adalah seorang laki-laki yang terkenal dermawan dan selalu memberikan bantuan pakaian kepada 10 orang miskin setiap musim gugur. Sampaikan salamku padanya, dan katakan bahwa aku memerintahkan dia untuk memberikan sedekah sebesar 500 dirham kepadamu. Tandanya adalah, setiap malam ia membaca shalawat kepadaku 100 kali, dan pada malam ini, ia tidak melakukannya." Kisah ini menjadi bukti betapa besar berkah dari amalan shalawat, yang tak hanya membawa keberkahan pribadi, tetapi juga membuka pintu-pintu pertolongan dan rezeki yang tak terduga berkah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya, orang zahid itu kembali menemui lelaki dermawan tersebut. Dengan keyakinan yang teguh, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutusku untuk menemuimu dengan tanda ini." Mendengar hal itu, lelaki dermawan itu dengan tulus bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengekspresikan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam. Lelaki tersebut berkata dengan tulus, "Ini adalah rahasia antara aku dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak akan diketahui oleh siapapun. Sungguh benar apa yang dikatakan Rasulullah." Setelah itu, dia memberikan uang kepada orang zahid tersebut dengan penuh kemurahan hati. Tanpa ragu, dia memberikan jumlah yang lebih dari cukup, 2,5 dirham, sebagai wujud kebaikan dan penghargaan atas kabar baik yang dibawa oleh zahid tersebut. Lelaki itu pun melanjutkan dengan penuh kebaikan, 1000 dirham ini sebagai ungkapan gembira atas kabar yang Anda bawa. 1000 dirham lagi,
karena Anda telah mengingatkan saya atas kelalaian dalam bersholawat. Dan 500 dirham ini, sesuai dengan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kerendahan hati, dia juga memberikan pesan kepada orang zahid itu agar datang kembali keesokan harinya. Subhanallah, betapa luar biasa kasih sayang dan kemurahan hati yang terpancar dalam kisah ini. Kisah ketiga mengisahkan seorang pembantu yang digandeng tangannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Abdullah, seorang ulama besar, menceritakan bahwa mereka memiliki seorang pembantu yang melayani seorang raja, dikenal karena perilaku buruknya. Pada suatu malam, ulama tersebut bermimpi melihat pembantunya bergandengan tangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut, ia berkata, "Wahai Rasulullah, lelaki itu orang fasik. Bagaimana mungkin Anda bersedia bergandengan tangan dengannya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lembut menjawab, "Aku telah mengetahuinya, tetapi dosa-dosanya telah diampuni dan aku telah memberikan syafaat untuknya." Tidak puas, ulama itu bertanya lagi, "Wahai Nabi Allah, dengan perantara apa orang itu bisa sampai pada derajat itu?" Tanya ulama itu. Rasulullah menjawab dengan penuh hikmah, "Dia mencapai derajat tersebut dengan memperbanyak shalawat kepadaku. Setiap malam, menjelang tidurnya, dia selalu bersholawat kepadaku 1000 kali." Keesokan harinya, ulama itu melihat pembantunya sedang menangis. Pembantunya mendatangi ulama tersebut dan duduk di hadapannya. Dengan penuh rasa rendah hati, ia berkata, "Wahai Abdullah, rentangkanlah tanganmu, karena Rasulullah telah menyuruhku untuk bertaubat sambil memegang tanganmu." Beliau juga menceritakan dialog antara dirimu dan beliau mengenai keadaanku tadi malam. Subhanallah, kekuatan taubat dan keajaiban shalawat dalam meningkatkan derajat seseorang sungguh memukau. Kemudian pembantunya itu pun bertaubat. Setelah bertaubat, ulama itu bertanya kepada pembantunya tentang mimpinya tersebut. Pembantunya pun menjawab, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada saya, lalu menggenggam tanganku. Beliau bersabda, 'Bangunlah, aku akan memohon syafaat untukmu kepada Tuhanku. Karena bacaan sholawatmu kepadaku, saya pun berdiri bersama Rasulullah dan beliau memberikan syafaatnya kepadaku.'" Pada akhir mimpinya, lanjut pembantunya, Rasulullah memberi pesan, "Jika pagi telah tiba, datangilah Abdullah dan bertobatlah atas tangannya, serta tetaplah istiqomah dalam pertaubatanmu." Masya Allah, betapa luar biasa keajaiban pertobatan dan shalawat dalam kisah keempat ini, di mana dosa-dosanya diampuni karena ketekunan dalam bersholawat. Seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, Imam Hasan al-Basri, pernah mengisahkan bahwa dia bermimpi melihat Abu Usamah Nuh ibnu Maryam. Dalam mimpinya, Imam Hasan bertanya kepada Abu Usamah, "Haya, Abu Azam, apa yang telah Allah perbuat kepadamu?" Abu Azam menjawab dengan rendah hati, "Allah telah mengampuniku." Terkait dengan shalawat, sebagian ahli hikmah pernah menyatakan bahwa kesehatan fisik tergantung pada sedikitnya makanan, keselamatan ruh bergantung pada sedikitnya perbuatan dosa, dan keselamatan agama terletak pada shalawat kepada manusia terbaik sepanjang masa, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 4 kisah yang telah disampaikan tentang kedahsyatan shalawat bagi mereka yang rajin mengamalkannya, semoga kita semua terinspirasi untuk semakin tekun dalam bershalawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang mungkin terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan kedamaian kepada kita semua. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.